sini saya akan kultum, yaitu keutamaan Al-Quran. Sebelumnya salawat dan salam mari kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan ridho dan nikmatnya kepada beliau. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, pelajaran bagi siapa yang mempercayainya serta mengamalkannya. Bukan itu saja, tetapi Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling penghabisan, diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya, serta pula mengamalkannya dan mengajarkannya, sampai merata rahmatnya dirasain dan dikecap oleh penghuni alam semesta. Para pendengar yang bahagia, khususnya anak-anak yang aku sayang, setiap orang mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran adalah sudah termasuk amalan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci ilahi. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bacaan bagi orang-orang mukmin, dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Malah membaca Al-Quran itu bukan saja menjadikan amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud, meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari aku merasa tidak tentram jiwaku, gelisah, dan pikiranku kusut, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak." Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya. Katanya, "Kalau penyakit itu menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Atau kamu baca Al-Quran, atau kamu dengarkan baik-baik orang membaca Al-Quran, atau kamu pergi ke majelis taklim pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah, atau kamu ke tempat yang sunyi. Di sana engkau bertawakal menyembah Allah, umpamanya di waktu malam buta. Di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa." Tentang keutamaan membaca Al-Quran, Allah telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dimaksudnya demikian: ada 2 golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya, yaitu yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah kitab suci Al-Quran ini dibacanya siang dan malam. Yang kedua, orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta, siang dan malam kekayaannya itu
digunakan untuk segala sesuatu yang diridhoi Allah. Ada 10 membaca Al-Quran. Yang terpenting adalah adab membaca Al-Quran. Yang terpenting adalah yang pertama, disunahkan membaca Al-Quran selalu berwudu dan mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di rumah, di musola ataupun masjid. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran menghadap ke kiblat. Yang keempat, ketika membaca Al-Quran, mulut harus bersih, tidak berisi makanan. Yang kelima, sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan perlahan dan tenang sesuai dengan firman Allah. Surat Al-Mujammil ayat keempat. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunahkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran. Yang kedelapan, dalam membaca Al-Quran hendaknya benar-benar dirasakan arti dan maksudnya. Yang kesembilan, disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Yang kesepuluh, sedapat-dapatnya membaca Al-Quran janganlah diputuskan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Demikianlah tutup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.